teori landasan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, apa itu pasar persaingan sempurna? Yang kedua, contoh pasar persaingan sempurna, beserta ciri dari pasar persaingan sempurna, beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pasar. Berikut hal yang mempengaruhi turunnya hipotesis. Berikut struktur penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori landasan tersebut. Mari kita saksikan. Yang pertama, apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna yaitu merupakan pasar yang dimana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar betul-betul merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawar dan penerima. Selanjutnya saya akan memberitahu contoh dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada pasar sayur dan buah, yang kedua ada pasar beras, yang ketiga ada pasar modal, dan yang keempat adanya pertokoan grosir. Berikut saya akan menayangkan video antara penjual dan pembeli di pasar. Nah, di sini saya akan memberitahukan apa aja nih ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, memiliki banyak penjual serta pembeli pada satu pasar. Yang kedua, barang yang diperjualbeli homogen atau serupa. Yang ketiga, penjual dan pembeli saling mengetahui kondisi pasar. Yang keempat, mobilitas terjadi secara sempurna dan merata. Yang kelima, memiliki standarisasi produk. Yang keenam, pangsa pasar tersendiri. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, penentuan harga pasar persaingan sempurna ini tidak ada campur tangan dari pemerintah ataupun dari asosiasi produsen, murni terbentuk lewat mekanisme harga. Yang kedua, bisa saja terjadi harga yang menguntungkan konsumen pada jangka panjang karena rata-rata yang dibentuk dari biaya minimum, sehingga pasar dapat menjamin produksi dengan biaya yang relatif rendah. Selanjutnya, yang ketiga, persaingan yang ada pada pasar ini sempurna dan tidak perlu melalui iklan, karena barang yang dijual memiliki kualitas, jenis, dan juga harga yang mirip. Nah, selanjutnya yang keempat, konsumen lebih sejahtera karena dapat memasuki pasar dengan bebas. Yang kelima, mudah dalam memilih ataupun menentukan barang yang mereka gunakan untuk diperjualbelikan. Nah, berikut kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, persaingan sempurna bisa menimbulkan biaya sosial. Perusahaan yang cenderung abai atau lalai dapat menimbulkan kegiatan produksi yang bisa merugikan masyarakat. Misalnya, yaitu polusi dan juga penggunaan pengawet yang berlebihan. Yang kedua, terdapat faktor eksternal yang kurang diperhitungkan, terutama pada posisi kesejahteraan untuk konsumen. Nah, selanjutnya yang ketiga, keuntungan yang diterima cenderung dalam skala normal sehingga akan sulit untuk mengembangkan dan menyediakan dana bagi penjual. Yang keempat, konsumen bisa merasa jenuh pada saat melakukan pembelian karena produknya homogen sehingga bisa membatasi pilihan konsumen. Selanjutnya, saya akan memberitahu faktor yang dapat mempengaruhi pasar. Yang pertama, faktor produksi alam. Yang kedua, faktor produksi modal. Yang ketiga, faktor produksi kewirausahaan. Nah, inilah hal-hal yang dapat menurunkan hipotesis. Yang pertama, pengaruhnya modal berdagang terhadap pendapatan pedagang. Yang kedua, pengaruh lama usaha terhadap pendapatan pedagang. Yang ketiga, pengaruh jam kerja terhadap pendapat pedagang. Yang keempat, pengaruh lokasi berdagang terhadap pendapatan pedagang. Yang kelima, kondisi tempat berdagang terhadap pendapatan pedagang.
Berikut saya akan menampilkan atau memperlihatkan kepada teman-teman tentang struktur penelitian. Bisa dilihat ya teman-teman, dengan sendiri kalau gambarnya kekecilan bisa di-zoom kok. Nah, sekian presentasi saya tentang mengenai pasar persaingan sempurna. Itu saja yang bisa saya jelaskan atau yang saya simpulkan. Terima kasih, selamat menonton. Demikian hasil